akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan pada rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan lenyap. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai bergeletak, sebab Tuhan menopang atau cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, akan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, si akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, orang benar dan berniat membunuhnya. Ia tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk atau fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi, apa yang dipikirkan Tuhan sudah sangat jelas. Rancangan-rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, satu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan Tuhan apa? Rancangan. Meskipun jutaan manusia ingin membunuhku, ingin mencelakakanku, Tuhanku punya pemikiran sendiri untukku. Tuhanku merancang keselamatan untukku. Tuhanku tidak akan membiarkan aku seorang diri. Tuhanku akan selalu menyertaiku. Jadi jangan kau khawatir. Backinganku bukan brimob, backinganku bukan. Jangan kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Aku tidak akan celaka. Makanya Yesus mengatakan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati, maut tidak akan mengambilku, merenggutku, tidak akan. Nah, untuk itulah saya katakan bahwa ada hal apa yang merasuki saudara-saudara saya Kristen bunuh orang benar. Harus, kenapa? Harus menyelamatkan kami orang yang tidak benar ini. Jangan kau sebarkan dusta. Harus kami sebarkan dusta. Sama seperti iblis, sama-sama ingin Yesus mati. Bukankah kita di hadapan Tuhan tinggal berucap, ya Tuhanku ampunilah dosaku, maka dosa semua ditebus, dosa semua dihapuskan. Kenapa kayak tidak percaya kepada Tuhan? Ampuni dosa-dosaku. Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada yang mati disalib? Kenapa padahal Tuhan sejatinya kita tinggal berdoa, Tuhan ampuni dosaku ya. Ya, kalau kamu serius kemudian berdoa, bertobat kepadaku, pasti aku hapuskan dosa-dosamu. Kenapa tidak? Sebab aku ini adalah Maha Pengampun. Aku ini Maha Penghapus dosa. Setiap kali engkau berdoa, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Itu diterangkan kemudian di dalam kitab 2 Raja-Raja, bagaimana Tuhan mengatakan di data Kejadian 2 Raja-Raja 17 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan, bila orang berdoa, hambaku berdoa lalu mencari wajahku, maka aku dari surga akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu terdengar di kitabnya orang Yahudi jelas. Jadi ketika kita berdoa lalu memohon ampun kepada Tuhan, maka sejatinya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dari langit. Ngapain Tuhan turun ke bumi mati untuk nebus dosa? Padahal dia tinggal mengatakan, dosamu telah aku hapuskan. Hapus, gak ada lagi. Saya kira begitu Ibu. Saya masih mencari data benar. Sampai hari ini saya belum menemukan data itu. Silakan. Oke, terima kasih Gurundaku, Bang Juma. Sama-sama. Terima kasih teman-teman di bawah yang sudah puas membuli saya. Permintaanku asal jangan bully dan hujat Tuhan saya. Seperti Stefanus mati dilempari batu. Aku anggap kata-kata kalian itu semua itu seperti aku, ya. Nah, Stefanus orang benar, saya belum tentu benar. Kenapa? Karena aku masih berdosa, ya kan? Nah, gini, botol segala macam. Kalau kalian katakan demikian, karena gini rumusnya, saya lihat, saya pelajari semua di room ini. Saya 1 tahun main TikTok ini ya. Saya pelajari semua.
rumusnya di Islam itu semakin banyak kamu menyakiti Kristen, tidak balas, itu poinmu tambah karyana. Apalagi kau balas lagi, atau kamu sakiti orang lain, itu 2 kali salah saya. Kalian tidak salah, saya menyakiti kalian, itu saya 2 kali salah. Fokus Tapi kalau materi saya Bunda Karyana. membalas Waduh. kalian, saya sama dengan kalian. Ya, jadi gini saudara, aku gini, 1 orang pun yang mendengar perkataanku itu sangat berarti bagiku. Ya, Jangan baca tippingan lah. rumus yang salah adalah kita berjihad menyakiti orang lain, itu salah. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, saya bukan curhat. Saya juga mau ini dulu. Lebih baik saya mendengar yang lebih yang lebih normal. Nanti kalau saya lihat masih banyak yang belum. Siapa yang mau dengan Gurunda silakan. Terima kasih semuanya. Silakan typing sebanyak-banyaknya, saya tidak akan balas. Thank you. Silakan. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, di dalam kaidah beragama, agama itu memang sejatinya menghantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Agama menghantarkan kita menjadi orang yang menjadi panutan baik untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, juga termasuk keluarga dan orang lain. Jadi agama itu sejatinya bisa mencerminkan orang itu menjadi orang yang bisa diteladani, bisa dicontoh dalam segala sikap. Namun dalam perjalanan waktu, banyak dari kita yang beragama ini yang jatuh justru keluar dari koridor agama. Ya tentu sekali lagi melanggar etika, akhlak dan seterusnya. Jadi itu, jadi marilah kita sembari kemudian mencari kebenaran ini, mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk menuju kepada kebaikan pribadi di hadapan Tuhan. Saya tertarik dengan curhatan atau nyanyian senandung yang dinyanyikan oleh Nabi Daud di dalam catatan Bible, Mazmur 86 nomor 5. Di situ beliau berdoa dalam lantunan kidung, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi dalam hal ini seluruh utusan Tuhan itu diajarkan untuk mengajak kaumnya, umatnya untuk senantiasa kembali kepada jalan Tuhan ketika mereka jauh dari jalan Tuhan. Mereka diminta oleh para nabi utusan Tuhan untuk memohon ampun, untuk kiranya doanya itu diampuni, dosanya itu diampuni. Sama seperti 2 Tawarik 7:14, kata Tuhan di sana, umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini satu pengajaran ya, bahwasanya ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi ini mengampuni dosa dari langit. Jadi kalau Tuhan bisa mengampuni dosa, kemuliaannya, maka dosa sudah diampuni. Cukup kita mengatakan aku bertaubat, tidak lagi melakukan dosa, ijabah didengarkan, dikabulkan, dan dosa kita dihapuskan. Makanya Yesus pun mengatakan bertaubatlah sebab kiamat sudah dekat. Artinya ada perintah. Nah, hari ini ada kejadian yang aneh gitu. Saya diskusi dengan saudara saya Kristiani. Dalam keadaan tersudut saya bertanya, saudaraku, jikalau Yesus itu datang kemudian untuk menghapuskan, namun ada pertanyaan saya, tolong dijawab.
Bila mana kamu percaya kepada Yesus menebus dosamu, itu di dalam dosa. Bagaimana cara kamu menghapuskan dosamu? Bagaimana cara Yesus menghapuskan dosamu? Apa jawabannya saudara-saudara? Bertaubat. Ya, ampun mengampuni enggak? Mengampuni katanya. Ya sudah. Lalu buat apa ada korban? Kalau ternyata hari ini kau melakukan dosa dengan cara bertaubat, maka lebih rasional Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Kami disucikan oleh beliau, bukan ditebus oleh beliau. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini ke surga. Nabi Muhammad tidak menanggung dosa. Nabi Muhammad. Nah, kalau pertanyaan guyon, Yesus menebus dosa, menebus kemana? Saya menebus cincin, tebus kemana? Saya menebus sertifikat, nebus kemana? Pasti ada tujuannya. Dosa ditebus, saudaraku Kristen, ditebus Yesus, ditebus kemana? Lain cerita kalau dosamu dihapuskan oleh Yesus. Tapi sayangnya Yesus justru berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Berarti Yesus bukan penghapus, mensucikan dosa-dosa manusia. Subhanallah, ketika dosa disucikan, manusia itu menjadi suci. Menebus manusia. Kita apa? Manusia. Sampai sekarang iblis musuh kita bersama. Dan iblis yang menggoda aku. Ada nggak begitu di Islam? Tidak ada. Dosa-dosa aku itu ditumpahkan kepada iblis yang menggoda aku. Itu di Kristen. Keren kan? Saya Oke, melihat, saudara? Oke. Saya melihat data, Ibu. Paulus mengatakan begini di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Dia, kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi dosa. Jadi kalau dikatakan dia menebus manusia dari dosa, ya sama aja. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa, tanggungkan oleh dia. Nah, kemana Yesus menanggung dosa ini? Ke surga apa ke neraka? Itu dalil. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa dia. Yesus ini adalah menjadi dosa karena Kristen. Oke, Bang Juma. Bang Ya, Juma, silakan. aku mau tanya. Bang Juma, saya mau tanya. Sekarang Yesus sudah bangkit dulu di sebelah kanan Bapa. Oke. Aku mau bertanya sama Bang Juma. Apalagi yang dilakukan iblis? Apa gunanya iblis sekarang ini menggoda manusia, menyesatkan manusia? Kira-kira apa keuntungan iblis? Bang Juma tolong jawab. Kalau Bang Juma bisa jawab, baru saya bilang gurunda seterusnya. Silakan. Iya. Keuntungan iblis itu sebenarnya nggak ada. Dia hanya ingin memuaskan kesombongannya. Iblis itu sombong. Itu doang. Dia sudah dikatakan, kamu masuk neraka loh, nggak apa-apa. Yakin lo mau masuk neraka? Iya, yakin. Yang penting saya membuktikan dihormati oleh Adam daripada saya yang hormat ke dia. Tengok aja, aku akan sesatkan seluruh keturunannya. Itu sumpah iblis. Jadi tak ada keuntungan, saya lebih tinggi derajatku daripada iblis. Dia Adam yang harus menghormat sama aku, bukan aku yang harus hormat sama dia. Kubuktikan nanti, tengok aja nanti. Aku buat Adam dan keturunannya semua masuk ke neraka bersama dengan aku. Jadi kalau mencari keuntungan gak ada. Iblis hanya ingin sombong, angku. Tak ada keuntungan sama sekali. Oke, Bang Juma. Oke. Ya. Terima kasih jawaban Bang. Ini adalah yaitu apa yang abadi di dunia ini adalah kepentingan. Nah, apa kepentingan iblis? Kepentingan orang berpolitik itulah yang abadi. Kepentingan manusia itulah yang abadi sebenarnya. Nah, sekarang iblis apa keuntungannya? Bang Juma tidak bisa jawab. Saya bisa jawab. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau Bang Juma bisa jawab, saya akan selamanya katakan gurunda kepada Bang Juma. Saya tidak akan bilang Bang Juma. Tapi sebaliknya, kalau Bang Juma tidak bisa jawab, saya akan tetap bilang Bang Juma. Silakan, saya akan mengakui guru. Kalau Bang Juma bisa menjawab ini, saya mengakui guru. Tolong tunjukkan apa keuntungan iblis menyesatkan manusia. Saya sudah mengatakan
Dia hanya ingin melampiaskan kesombongannya. Oke, antara lain, tapi bukan itu yang utama. Ya. Lalu? Yang utama, ini tolong rekam ya perkataan saya ini. Yang utama tujuan iblis adalah menyesatkan manusia. Aku on cam ini ya. On cam. Saya berani mengatakan ini. Akibat dosa adalah maut. Ada sebab akibat. Apa keuntungan iblis menggoda manusia? Menyesatkan manusia. Contoh. Ini saya katakan. Ketika yang menggoda saya sejak lahir, sampai saya dewasa ini, sampai saya mati, di ujung saya bertobat dan menyesal dan bertobat dari surga untuk menggoda manusia. Siapa iblis yang mempengaruhi saya, sama dialah yang menanggung. Saya ini Karyana tidak bertobat, saya tetap di dalam kejahatan. Akulah yang menanggung dan iblis beruntung karena dosaku yang 30 tidak kuberikan kepadanya. Ya kan? Jadi ada teman dia di neraka kepadanya karena saya menyesal dan bertobat. Semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada ya. Keuntungan termasuk apa keuntungan nabi-nabi. iblis? Keuntungannya iblis Keuntungan iblis adalah terus kalau misalnya seluruh manusia tidak ada yang menanggung dosaku sendiri. Kalau aku bertobat sama dia, ya itu dosaku yang keuntungannya. 30 ton ditangguhkan ke dia karena dia menggoda aku. Paham ya saudara-saudara? Keuntungannya apa buat Berarti iblis? aku Bang Juma tidak bisa menjawab. Berarti Bang Juma tetap aku bilang Bang Juma bukan gurunda lagi. Keuntungan iblis Oke. apa? Keuntungannya apa? Iblis terlama di neraka. Dia di neraka berdasarkan banyaknya dosa. Dosa saya 30 ton udah saya tanggung sendiri. Dia beruntung tidak tambah hukumannya di neraka. Itu menurut Kristen. Jadi menurut ibu ini dosa ibu ditanggung sama iblis, bukan Ya, Yesus lagi. dia yang menyesatkan saya, dosa itu padanya. Oh, Darahku gitu. tertumpah untuk Karyana, kata Yesus. Jadi, Karyana ku selamatkan. Dosanya tidak ada yang gratis ujung rambut. Dosa itu Berarti- ditumpahkan kepada dia. Dan berarti- dia bertambahlah di neraka. Begitu Berarti saudara. dosa ibu ditanggung iblis. Kalau saya bertobat. Kalau tidak bertobat, saya tanggung sendiri. Oh gitu. Iya. Oh iya iya Tahu. iya. Saya baru tahu Iya, kalau iblis begitu. itu menanggung dosa manusia. Makanya iblis banyak-banyakin dosa. Iblis mencobai Yesus supaya Yesus jatuh ke dalam dosa, supaya dia itu iblis mencobai Yesus di bumi ini. Tuhan ini apa ajaran bumi? baru ini. Ternyata dosa Oke. manusia ditanggung iblis. Oh, ajaran Yes, baru. yes. Ditebus Yesus, bukan ditebus Yesus sudah. Iya, itulah maksudku itu tadi. Yesus menebus Ya, yang menebus mana? Yang manusianya, bukan dosanya. Dosanya ditumpahkan kepada iblis yang menyesatkan saya. Tapi kalau saya tidak bertobat, dosaku kutanggung sendiri di neraka, mati sendiri di neraka. Nah, semua dosa-dosa orang bertobat semakin banyak orang bertobat, semakin banyaklah ditumpahkan kepada iblis. Dia bertambah-tambah lamanya di neraka. Iya, Itu iya, iya. Bang Juma. Sekali ini ku bilang gurunda. Oke. Jadi kalau Aku- jadi kalau semua orang di dunia ini berdosa, berarti iblis tepuk tangan karena iblis kemudian tidak menanggung dosa lagi. Yes. Ah, Yes. berarti Itu iblis tujuannya. sudah keluar neraka berarti. Sebanyak-banyaknya manusia ini sesatkan. Kalau bisa mabok-mabok, kalau bisa berdosa, Iya, kalau bisa berarti berzina, iblis tidak kalau lagi bisa menanggung berpoligami, semuanya, semua dosa. Kalau bisa sesatkanlah manusia ini. Saudara, Bang Juma. Ya, kan kalau misalnya Betul. seluruh manusia itu berdosa seluruhnya masuk ke neraka, iblis berarti kan Yesus Dosa belum Elia mati. yang lalu-lalu, dosa Elia yang lalu-lalu, dosa Elia yang lalu itu ditumpahkan kepada iblis. Elia belum mati, Yesus Dilimpahkan. belum mati. Sudah ada. Itu Sehingga sebelum langit orang-orang dan Yahudi bumi. melemparinya dan dia menghilang. Oh, iya, iya. Itu. Iya, iya. Oke? Silakan Mau bilang saya ODGJ terserah. Mau bilang saya Enggak, gila itu ada terserah. dalilnya memang Ibu. Cuman mungkin salah mengertikan dalil barangkali. Ya. Karena yang saya tahu kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu memang kemuliaan yang berada pada diri Allah.
Begitu juga nabi-nabi yang lain. Jadi yang dimaksud di situ aku ada sebelum Abraham ada, itu kemuliaannya sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang manusia. Cuma jangan kayak Tritunggal lah, ngarang-ngarang lagi. Hakikat Oke, kemuliaannya. kalau begitu saya ngarang sekarang, tolong tunjukkan data kepada saya bahwa Yesus lebih tua dari Maria. Aku sudah ada sebelum ada, bukan berarti yang Bang Juma bilang itu sebagai apa tadi Bang Juma bilang? Kemuliaan Nah, dong. bukan masalah Lalu kemuliaannya. apanya yang ada? Ya, kita mau bicara kedagingan atau keilahian Sisi loh. keilahian Yesus itu yang mana? Coba tunjukkan sepotong aja kalau ada. Sisi keilahiannya ya, yaitu sebelum bumi ada aku sudah ada. Gariskan aku sudah ada. Yohanes Berarti 1 ayat 13 berarti itu yaitu sisi keilahian. Berarti Sisi keilahian Yesus. Tadi bilang mana dalilnya? Itu Yohanes 1 ayat 13. Sisi kedagingan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 yang mana? Sisi keilahian yang mana? Baca Yohanes Yes. 1 ayat 13 itu bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu adalah manusia yang menjadi firman yang menjadi Yesus manusia. itu ada nanti setelah menjadi daging dia baru ada. Ucapan kemuliaan itu yang ada sebelum dunia dijadikan. Memang kemuliaan seorang nabi itu sudah ada di sisi Allah. Kenapa? Karena roh yang datang kepada mereka itu adalah roh yang berasal dari Tuhan. Sementara Yesus berkata seperti itu untuk menantang orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya dikatakan Yesus, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas maka dia adalah Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bang Juma. Iya, Oke, Ibu. aku akui kemuliaan plus itu yang tidak mengerti orang Kristen. Ibu, ini kalau kita baca ya, Yohanes 1, Melainkan dari Tuhan. Bukan dari keinginan laki-laki. Tapi di orang 14 yang adalah yang lahir diperanakkan dari bukan Maria. dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Ada Orang-orang itu banyak orang, termasuk Ismail di situ, mau 1000 kali Termasuk orang-orang di situ Ismail. panjangnya Bang Juma. termasuk Bang Juma, anak mau Zakaria, 1000 kali Elizabeth. panjangnya orang-orang Bang Juma semua 1 ayat 13. Saya bertanggung jawab dengan ini. Ya itu bukan Makanya cuma saya oncom bicara. ini saudara-saudara. Itu bukan berbicara hanya Yesus, itu juga berbicara tentang Ismail, berbicara tentang Ishak, itu berbicara tentang ya Yohanes Pembaptis, berbicara tentang anak Zakaria. Isa. Oke. Ishak Aku tanya itu aja. bukan dari Ismail, Ishak. Ishak Apakah itu- lahir dari mana? Apakah itu kayak enggak? Ishak itu tidak bisa kemudian Tahu. dia mengandung. Nah, siapa yang menginginkan dia Ishak hamil? sudah ada setelah Atau bukan dari daging ya siapa Ishak. ibunya? Siapa ibunya Ishak? Ya Siapa sama ibunya Yesus. Siapa ibunya Yesus? Ibunya Ishak siapa? Ibunya Yesus siapa? Sarah yang mandul. Sarah bisa hamil nggak? Spermanya Nabi Abraham. Bukan. Benar-benar itu alami. Alami gimana? Ya, alami Orang bahwa tidak itu bisa adalah- melahirkan udah puluhan tahun udah mandul. Lahir dari daging saudara. Dia Bukan dari hamil mana-mana. Tetap mukjizat. aja. Itu hamil mukjizat itu. Itu hamil mukjizat. Itulah yang dimaksud dalil yang ada di dalam Yohanes 1 nomor 13 itu. Bukan cuma satu orang. Tidak. Banyak orang. Dari daging. Dari daging. Sumbernya Yesus dari adalah apa kalau bukan dari daging? maaf. Karena ditiduri Dari semen. Nabi Abraham sehingga Menghendaki orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Masa dari ada Allah. Masa si Ishak diceritakan Yohanes? Lah, Teman-teman, percaya nggak? Masa Yohanes menceritakan Ishak? oh, enggak boleh ya? Nggak boleh Yohanes ya? menceritakan Ishak, impossible. Oh, gitu. Ya, oke.
Jadi Yohanes hanya membahas tentang siapa aja? Yohanes diperlihatkan bagaimana firman yang menjadi anak. Bagaimana firman yang menjadi manusia. Dua. Makanya saya katakan 2 kali lahir. Menjadi anak. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Yang kedua, menjadi daging. Oh. Itu. Jadi kalau dia lahir Itu Bang Jumaku yang ganteng, yang baik. Jadi orang-orang yang diperanakkan melainkan dari Elohim berarti itu ilahi. Yes, keilahian Yesus. Baik, Adam bagaimana? Adam sumbernya adalah dari debu. Dari Tadi bumi, bukan ya, dari surga. diperanaki laki-laki. Tidak beribu. Iya enggak, maksudnya sesuai dengan Yohanes 13 jangan lari dong. Orang-orang Bedanya di yang mana? diperanakkan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Adam dari darah enggak? Bukan. Bukan. Diperanakkan, Adam tidak diperanakkan, saudara. Luluslah Adam berarti. Adam lulus. Yesus Adam diperanakkan. dicipta, beda dicipta dengan diperanakkan, bro. Lah, lucu ente. Lucu. Yesus diperanakkan enggak? Tidak mungkin Yohanes lagi Yesus menceritakan diperanakkan. Adam. Yesus diperanakkan enggak? Tidak mungkin Yohanes menceritakan Adam. Yesus Tidak mungkin Yohanes diperanakkan menceritakan- enggak? Yesus Apa diperanakkan. beda? Yesus diperanakkan. Ini mengajak kita gila ini. Mohon maaf saudara-saudara kami Kristen yang di bawah. Menceritakan tentang Kristen, Pak. Itu Ya, menceritakan itulah, Bang orang Juma. Kristen menjadi anak-anak Allah karena sebuah pembaptisan. Oh gitu. Ya, jadi Tidak Kristen ada ini Yohanes anak-anak Tuhan Abraham berarti ya. dan Iya. Adam. Kami menjadi keturunan Abraham bukan oleh karena darah, bukan Tapi? oleh karena daging, tapi oleh karena Allah. Oh, Bang, jadi Allah memberi rahmat. kalian kepada berasal kami. dari rahim yang sama berarti ya. Iya, oleh Allah. Oh, iya ya. Jadi kalian bukan hamba Tuhan. Kami anak-anak Allah, Bukan hamba Tuhan. anak-anak Allah. Bukan hamba. Kalau Anda ini bukan lagi hamba Allah, lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Di gereja kami melakukan persembahan yang kudus. Iya, kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Bernyanyi dengan riang gembira bahwa kami telah diselamatkan. Kalian menghambakan diri kepada siapa di gereja? Di gereja kami melakukan persembahan kudus kepada Allah Tritunggal Maha. Iya, pertanyaan Kami saya, bernyanyi, kamu menyembah memuliakan siapa Tuhan, di gereja? karena oleh karena putranya yang tunggal kami semua diselamatkan. Di gereja kamu menyembah siapa? Di gereja kamu ngapain? Bukan menyembah Menyembah Tuhan. Tuhan. Nah, menyembah katanya bukan anak, katanya bukan hamba Tuhan. Di gereja kami menyembah Tuhan dengan persembahan yang Tadi kudus, katanya Yesus bukan hamba Kristus. Tuhan. Betul ini. Aduh, gimana dong? Ini anak Tuhan. Secara jasmani. Ya, sebagai anak-anak Allah, kami juga harus menghormati. Loh, Allah tapi adalah Paulus Bapa mengatakan kalian bukan lagi hamba. Gimana kami. dong? Iya, saya sebagai anak menghormati orang tua saya. Iya, Anda bukan lagi Iya kan, hamba Pak? Tuhan, Betul tapi kan, Pak? Anda menghambakan diri di Sebagai gereja. anak-anak Allah, anak-anak Coba Allah, kami coba juga dinalar harus dulu. menghormati Allah sebagai Dinalar Bapa dulu pengakuan Paulus Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, kalau kamu bukan hamba, berarti kamu tidak menghambakan diri lagi. Iya, Pak. Tetapi faktanya di hari Minggu kalian menghambakan diri, bukan Terus kepada apakah- Tuhan. Lalu apakah kepada kami- siapa? Apakah saya yang menjadi anak dari orang tua saya? Saya adalah hamba dari orang tua saya. Dalilnya Bukan kan, mengatakan, Pak? Bukan jangan gitu kan, begitu, Pak? Logikanya. saudaraku Iya, yang saya kasihan samanya. Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba. Kamu percaya dalil itu? Kalau Kristen Iya, bukan Pak, hamba? kami anak-anak. Sekarang, kalau Anda bukan hamba Tuhan, faktanya Anda menghambakan diri di gereja. Anda menghambakan diri sudah pasti. Begitu, Pak. Apakah saya menjadi anak orang tua saya menghambakan diri kepada orang tua saya? Tidak kan, Pak? Jadi Kristen di gereja nggak menghambakan diri. Tidak menghambakan diri, Pak. Berarti Kami Kristen memuliakan ini tidak Tuhan. pernah menghambakan diri.
Iya, kami Salah memuliakan kamu Tuhan, Pak. Korintus. Kami memuliakan Tuhan. Korintus Masalah lawan generasi. kata dari Tuhan menghambakan diri. Kamu sudah salah. Yesus saja hamba Tuhan. Aduh, parah. Ternyata Kristen. Yang mana yang anak pertama, Bang, iblis lawan atau tadi Anda? mentuhan atau mentuan? Saudara, yang mana yang anak pertama? Kalian atau iblis? Sama-sama nggak menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Anda juga Betul. tidak. Anak pertama siapa? Anda atau iblis? Enggak ada, anak-anak Allah harus menghambakan diri kepada Tuhan. Iya, Mana, Pak, persepsinya? iblis itu juga tidak Bagaimana menghambakan diri persepsinya? kepada Tuhan. Sama seperti Anda. Anda mengakui tadi. Anda Gimana tidak sih, menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Berarti Anda dengan iblis adik kakak. Kayaknya gitu. Nah, Katolik kan, yang dari Katolik itu Korintus, iya. Betul sekali. Mari. Oh iya, nggak mentuhankan Yesus ini, Guru. Kami Ya, menuhankan enggak masalah, Yesus. tapi faktanya Aduh, enggak ngomongnya menghambakan gimana sih? Kami diri. menuhankan Yesus. Anda tidak Kami menghambakan anak-anak Allah. diri. Kami Anda datang tidak menghambakan memuliakan Dia. diri. Anda tidak menghambakan Memuliakan diri. Dia, Pak. Memuliakan Dia. Anda bukan tidak menghambakan diri, gitu loh. Karena Karena Anda kami sekarang bukan hamba. menjadi hamba dosa. Gini, bicara sendiri. Anda boleh turun di bawah ada beberapa karung dedak dan juga sabuk kelapa boleh Anda makan. Setelah ilmu Anda mumpuni baru diskusi dengan kamu bukan lagi hamba Tuhan, kata dia. Apakah Anda menghambakan diri? Enggak lagi menghambakan diri. Lah, apa bedanya dengan iblis? Yesus itu Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Karena manusia itu sudah pasti hamba. Tidak mungkin bukan. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, lalu Anda hamba siapa? Masalah generasi. Tolong belajar lagi, jangan permalukan saudara kita Kristen yang masih mau belajar. Manusia itu tugasnya cuma satu, menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau ada manusia tidak menghambakan diri kepada Tuhan, manusia itu adalah manusia kufur, manusia ingkar kepada Tuhannya. Oh, kami enggak menghambakan diri kepada Tuhan. Lalu kepada siapa kamu menghambakan diri? Kami memuji-muji. Itu menghambakan diri. Kalau memuji Tuhan itu namanya menghambakan diri. Memuji kepada Tuhan itu menghambakan diri namanya. Menghamba itu artinya apa? Memuliakan. Tuhan di atas, kita di bawah. Itu menghamba. Artinya kita menuhankan. Pada saat kita menuhankan, berarti pada saat itu kita menghambakan diri. Pada saat kita menghambakan Tuhan, berarti pada saat itu melainkan anak. Wow. Lagian juga Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk. Kuk itu beban. Dari kuk penghambaan, dari beban penghambaan. Berarti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Kalau Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, lalu keselamatan apa yang ditunggu? Orang yang selamat itu yang menghambakan diri kepada Tuhannya. Lalu kok ada manusia bebas dari menghambakan diri? Apa ini? Apa bedanya dengan iblis yang bebas menghambakan diri dari Tuhan? Aneh kan? Aneh. Cobalah. Kalau kita itu menggunakan akal sehat, jangan karena tertulis di dalam kitab yang kita imani firman Tuhan, wah semuanya firman Tuhan. Ya, dikaji dulu dengan akal. Masuk akal lah ini. Kalau kita dibebaskan dari kuk penghambaan, kita mau ngapain? Tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, harus memuji. Ya, mau menghambakan diri dong. Lalu Galatia 4 nomor 7, Galatia 5 nomor 1, kan dilarang menghambakan diri. Oh enggak, kami hanya memuliakan, itu menghambakan diri namanya. Sekarang kau menghambakan diri berarti membantah ajaran Paulus. Jak boleh, kamu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan. Berarti kalau saudara kami Kristen mengatakan kami menghambakan diri atau memuji Tuhan di gereja, mana perintahnya? Memuliakan Tuhan di gereja hari Minggu. Ada enggak? Enggak ada. Jadi bukan menghambakan diri kepada Tuhan di situ. Karena enggak ada perintah. Yang disebut menghambakan diri adalah mengikuti perintah. Makanya Yesus menerangkan bahwa
Engkau akan mengikuti aku jikalau engkau mengenal aku. Nah, makanya dikatakan di dalam kitabnya saudara, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah Allah. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, Islam. Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi dia tidak mengikuti perintah Allah, dia pendusta. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak sholat. Dia pembohong, pendusta. Dia berbohong. Aku bersaksi tiada Tuhan selain. Mana bukti kesaksianmu? Nggak sholat, nggak puasa, ya bohong, pendusta, munafik. Nah, ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2. Inilah tanda bahwa kita mengenal Tuhan, yaitu kita mengikuti, tidak ada perintahnya seperti Rabi, Minggu. Mana perintah Tuhan? Tidak ada perintah. Jadi kamu tidak mengenal Tuhan. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Terima Yesus sebagai Rasul. Itu perintah Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku lehermu 8 kali oleh Tuhan. Tidak boleh kau bunuh orang benar. Tidak boleh. Itu tadi dasar awalnya. Bolehkah Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Enggak boleh. Jadi kalau ada yang membunuh Yesus, ya pasti kena imbas. Pasti kena imbas. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Yesus dibunuh. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang dikasihi. Yesus itu terjaga terus oleh Tuhan. Dia dijaga. Dia manusia mulia. Dia manusia pilihannya Tuhan. Jadi Yesus tidak mungkin kemudian tersentuh oleh penyakit panu, kurap, kudis, apalagi dibunuh sama orang jahat. Tak boleh. Itu real dalil. Karena egoisnya Anda ingin dosa-dosa Anda ditebus, itulah sehingga kalian itu ngotot, oh dia harus mati. Ya, sehingga ketika saudara dikumpulkan antara orang-orang Islam dan orang Kristen, dikumpul dalam satu lapangan, berdiri 2 baris, Yesus sudah mau dieksekusi. Kira-kira orang Kristen teriak apa? Ada 2 teriakan. Jangan dibunuh. Yang kedua, bunuh. Kalau orang Islam sudah pasti teriaknya, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Orang Kristen teriakannya bunuh. Kata Tuhan, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang Islam ikutin, jangan dibunuh, dia orang benar. Jangan dibunuh, dia orang benar. Kristen, Ibu Karyana, Pak Bom paling keras, paling depan teriak, bunuh, 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 bunuh. Iblis hadir tuh di situ. Iblis ikut teriak. Kira-kira suara iblisnya apa? Jangan dibunuh lah. Sambil kedip-kedip mata nih sama Algojo. Iblisnya teriak, jangan dibunuh emas, jangan di situ gitu. Padahal tujuannya apa? Gerek, sembelih segera. Itu fakta, itu real. Pingin kali Yesus mati, ada apa? Oh, kalau dia tidak mati, dosa kita nggak ditebus, Bang Sumala. Kamu kalau bertobat kepada Tuhan lu, memohon ampun, Tuhanmu nggak ampuni? Ya enggak, wah kejam kali Tuhan kau. Kalau Tuhan kami maha pengasih, maha penyayang. Bertobat, selesai. Makanya Nabi kami diutus untuk mensucikan. Bagaimana cara kami mensucikan diri kami dari dosa? Bertobat, ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Dah selesai, tuntas, terhapus. Nah, ada sandiwara-sandiwara radio kayak begitu. Karena dosa manusia turun ke bumi, maka dia mewariskan kepada seluruh anak manusia. Pret, mana ada? Dicari dalilnya nggak ada. Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum dosa. Kutuk Adam, dosa dari Adam diwariskan kepada kita. Yesus harus mati untuk nebus. Di mana dalilnya? Jadi ketika kemudian kita membuat sayembara antara Islam dan Kristen, kita hadir nih pada saat prosesi penyaliban Yesus. Yang teriak bunuh dan yang teriak, Yesus orang mulia, Yesus orang yang benar, Yesus menunjukkan jalan keselamatan, Yesus adalah ini. Jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan, jangan kau tampar, weh, jangan
Jangan kau tonjok mukanya, jangan, please. Jangan kau ludahin, please. Yesus itu orang mulia. Dia terkemuka di des, itu umat Islam. Tapi kalau Kristen kira-kira teriakannya apa? Kami sudah nggak tahan menanggung dosa. Kemarin saya maling ayam. Habis itu saya curi sapi tetangga, Bang. Usia 80 tahun. Please, segera bunuh biar dosa saya dihapus. Boleh nggak sih dipercepat? Kami sudah nggak sanggup lagi. Mana tahu kami mati, dosa kami belum dihapuskan. Bunuh cepat, weh. Nah, Jangan Bang pakai Juma. tampar-tampar yang pelan-pelan, sekali tampar biar mati. Tombakmu Bang Juma. jangan yang tumpul, yang runcing tembus sambil terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. mana ada yang- Kristen mengatakan begitu? Yang kita perdebatkan, Jangankan Tuhan, yang semut kita pun kami tidak perdebatkan menginginkan mati. itu teori, itu teori, itu teori. Masa, Bang Juma? Kita memperdebatkan sejak Islam datang adalah oknum ini disalib atau tidak disalib. Kristen dikasih jalan, dia tidak disalib, nggak mau terima, malah marah ke Islam. Nggak boleh kau mengajarkan Yesus tidak disalib. Nggak boleh. Yesus wajib disalib. Nggak boleh, Yalah. tidak. Benar nggak? Beginilah. Benar nggak? Juma, Bukan kasih gini. aku bicara lu Juma. Benar nggak kalian kemudian mendukung penyaliban, pembunuhan kepada Yesus? Benar nggak? Udahlah, pepesan kosong itu Bang Juma. Juma, Iya, kasih saya aku ulang bicara lu, pertanyaan Juma. saya. Benar nggak kalian mendukung pembunuhan terhadap Yesus? Benar atau Semut salah? aja pun nggak boleh dibunuh semut. Teori, oh itu cuma teori. Jam Kan terbang kalian lu sudah Juma di memaham. Indonesia ini. Kalian sudah Udah sejauh mana, Juma? mengambil keuntungan dari penyaliban. Pasten kok disesali pasten. Nggak pasti Udah berlalu sesali. kok disesali. Iya, makanya sekarang karena kalian sudah menerima penyaliban pembunuhan itu, apa katanya? Sama seperti iblis tadi. Jangan kamu bunuh. Oh, jangan kamu sentuh. Jangan. Udah dangdutan lah, dangdutan. Kenapa bisa apa? Oh, apa? Membunuh Yesus? Oh no, jangankan membunuh Yesus, memijak semut pun kami tak mau loh. Bang Juma. Orang-orang Bang Juma. munafik itu, orang Bang munafik Juma. itu. Kalau Orang kamu lakukan munafik seperti itu. yang kamu lakukan, bisa loh. Kalau Bisa orang loh. munafik itu, Tapi udah dia kujanjikan aku tidak akan. dia tahu bahwa Bisa. barang yang dikasih itu adalah barang curian. Tapi dengan diambilnya, juga. disimpan masuk ke rumah barang curian itu, habis itu dia tapi udah kenyang dari hasil curian. Bang Juma banyak dosa. Sekarang begini, saudariku yang kucinta, yang kusayangi. Menurut Elohim, Yang bunuh kan iblis, gimana sih? yang bunuh kan iblis. Berarti kan Boleh, ya. Silakan, silakan. Nabi Silakan. Nabi Ayub dikatakan Tuhan, wahai iblis, cobailah si Ayub. Nabi Ayub, cobailah. Dia akan turut kepada aku, kata Tuhan. Oke, kata iblis, sebatang kara. Sekarang dia tetap memuji-muji Tuhan dan dia menurut. Oke? Oke? Sekarang yang korban menurut, game over. Iblis menyerah. Nah, sekarang Bang Juma katakan kepada Ayub, Ayub, beruntunglah kamu ya sama iblis, karena gara-gara iblis ditambahkan lagi hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Nah, Ya, Bang Juma ya, enggak. mengerti enggak ini? Ya, Ayub. Tuhannya, nah, itu beruntung sama. engkau wahai Ayub, karena engkau dijagokan oleh Ya, Tuhanmu, itu Bang tidak Juma. akan bisa digoda Bang Juma, oleh iblis. Temannya Itu iblis yang mengatakan betul. demikian. Sekarang justru Jadi- aneh. Ketika iblis berusaha menyalib Yesus, orang Kristen ngapain? Mengatakan Loh, salib atau itu jangan salib? pasten bagi Kristen. Ada iman di mana Kristen bertepuk Masuk, tangan, masuk, Pak. bersukaria, bahkan mengatakan bukan lagi anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak. Ayub, Ini Bang karena Juma katakan, penyaliban atau apa? beruntunglah Bentar. Ayub Ntar dulu kalian. kepada iblis karena ditambahkan hartamu 2 kali lipat. Begitukah? Apa yang Beruntunglah kalian dapatkan? Kristen Apa yang karena kalian dapatkan? Yesus disalib karena kalian, begitu. Apa yang kalian dapatkan dari upaya iblis menyalib Yesus? Apa? Loh, berarti sudah selesai daripada tugas Tuhan Yesus. Ya, Yesus pula. iblis
Artinya iblis tidak berkuasa lagi di bumi ini. Kata siapa? Kata siapa? Kalah. Apakah Ayub dalam maut? Benar. Seandainya Yesus Apa kalah, hubungannya? apakah bumi ini dalam maut? Benar. Apa Udah, itu hubungannya aja, dengan Pak. pengadilan dengan Ayub? Amat Mengingkari dirinya sendiri. Iya, lucu kan? Di mana? Di mana? Orang-orang Kristen ini, saudara-saudaraku yang kusayang Kalian ini, yang nggak mengerti. terbebas dari dosa karena upaya siapa? Keluar dulu bang, aku login ke akun satunya aja. Aku mau ikut. Bunda Rahma aja yang cantiknya luar biasa pintar. Masa Luar bukan biasa Riana tapi yang nggak mau cakep dia on juga? cam. Aku jelek-jelek on cam. Beliau nggak mau ongem itu karena takut nanti ada yang jatuh cinta sama beliau. Tidak kalah ke kecantikannya Karyana. Bohong lagi. Enggak lah, lebih cantik Bunda Rahmat tapi aku on cam. Mana lebih jujur? Sehatkanlah pikiranmu, Mbak Bunda. Sehatkan pikiranmu. Yang on cam yang sehat, bro. Bu. Di dalam Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Tuhanmu harus tunduk kepada iblis, harus mati kan? Dari mana tunduk? Ya, harus mati. Dimatikan Toh. dia, oke. Tuhan Ya, harus mati tuh. Gini, dia nurut. Tuhanmu harus mati Ya, kan? memberi pemuritan. Di Ibrani 2:14, iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Tuhanmu tunduk kepada kematian. Udah tadi Bunda siap-siapkan itu dalilmu, udah siap-siapkan. Jangan nanti. Amat. Aduh. Udahlah, agamamu agamaku, agamamu agama. Mati aja aku siap. Gua putus asa pula. Tes 1 2 tes 1 2. Yang bilang agamamu agama. Oh ya, boleh dipersilakan. Cuman begini sedikit aja terkait Silakan. dengan Bang Juma tadi menarasikan iblis, kematian, harus dibedakan dulu sebenarnya Bang Juma paham nggak kematian, pembunuhan, kebinasaan sebenarnya itu. Jadi supaya jangan nanti narasinya pembunuhan pembunuhan terhadap Yesus itu daripada versi iblis. Kalau pembunuhan karena terkait dengan ada upaya membinasakan. Jadi dia mungkin tidak tahu mana yang rencana kasih karunia, mana yang rencana kebinasaan. Dia nggak tahu itu. Sumber dari Tuhan Elohim itu di mana? Allah Kalau itu rencana iblis ada nggak? Allah yang kekal. Rencana iblis ada nggak? Rencana iblis lah. Rencana pembunuhan. Karena pembunuhan dosa dan pelanggaran. Kan? Begini. Tadi Kalau tidak Bang ada Juma bisa rencana. mengartikan sebentar. Tidak ada rencana Tuhan membunuh Yesus. Saya bilang pembunuhan dan kebinasaan. Kematian Yesus itu bukan mati karena dia keselak biji nangka, bukan. Kematian Yesus itu adalah rencana. Rencana itu. Rencana kasih karunia Bapa. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda katakan tidak Apanya? ada tadi. Sebentar ya. Ya, silakan. Tadi kita dengarkan dibilangnya tidak ada, sekarang ada. Enggak, karena kamu bingung arti pembunuhan dengan kematian. Kamu nggak bisa bedakan itu sudah pasti. Kematian Nah, Yesus satu lagi. itu. Kamu kematian tidak Yesus tahu itu, mana kawan, yang gini. bukan Satu lagi, coba nanti karena kita artikan dia nanti Juma bernarasi mana yang karya, mana perbuatan. Kalau dia bisa membedakan itu, dia akan bisa bernarasi dengan benar. Begitu ya. Fakta di lapangan apa? Yesus mati karena dibunuh atau bukan? Kalau berbicara kematian itu rencana daripada kasih karunia Bapa. Ini mulai kalau gila orang ini. Hei, kan nggak bisa dia Saya bedakan minta kan? dalil dari tadi Anda mengatakan Hanya nggak dua ada. kata itu dulu. Gini, kalau Ya kamu gini pikir kayak Bang ini Juma. gereja? Ini bukan gereja bukan. ini. Salam bukan, kenal dulu, Juma. salam kenal dulu. Nama Anda siapa? Saya ini nggak ada adabnya masuk kemari supaya ada dalil untuk menurunkan gaya Juma lama. Apalah ini Gitu. saudara Raid? Salam kenal saudara Raid. Jadi gini, hilang dia. Saya Jangan diturunkan dulu tuh. sekarang kok jadi rencana Tuhan?
Tolonglah saudaraku, kasihan umat Kristiani yang selama ini taunya cuman khotbah di gereja. Kasihan mereka. Mereka masuk ke sini itu pingin tahu dengan cara melihat wakil-wakil mereka di sini. Rupanya malah mempermalukan mereka, mengecewakan mereka. Jangan kayak gitulah. Ayo diskusi dengan baik, pakai data, segerakan otak supaya dipakai, jangan tahu dalih dari Bible atau dari Al-Quran. Silakan. Silakan Bang. Islam bang. Oh, Islam. Kirain ada salibnya. Enggak lah, Bang. Apa yang mau disampaikan? Ini bang, buat orang ada bang, saya tadi live bang. Bang, bentar ya bang, aku nanya bang Zum. Allahu Akbar. Dengar Awal dulu. dulu, jangan dulu terus masuk dulu. Kita Dengar tes dulu, dengar dulu, penggunaan dengar dulu. kata dulu Bang Juma ya. Dengar dulu. Gantian dulu, Ray. Dengar dulu. Ya, gantian dulu. karya dengan Gantian perbuatan coba bisa nggak dibedakan Iya, dia? gantian sama- dulu. Gimana? Enggak tahu. Gimana? Nggak Aku tahu. juga bingung. Gaya narasi Juma begini kalau dia memang menghadapi agak-agak gimana ya? Dijawab dulu, Red. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Yaitu mencari pertanyaan capung yang kena apa? yang saya bisa bilang nanti, membuat kamu dengan mudah paham. Bukan untuk menyulitkan. Kamu yang menyulitkan diri lo. Supaya kita jelas ini tema untuk diperdengarkan ke khalayak. Pesan dari jawaban itu. Pertanyaannya sederhana. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Itu loh. Anda tinggal jawab. Setelah itu kita kembangkan. Jangan kau pura-pura bertanya karena bingung. Apa? Itu kan sudah bunyi pertanyaan 6 kali loh aku bertanya. Ditambah 2 kali lagi nanti. karena pembunuhan. Saya Karena kamu bertanya memakai itu kalimat untuk dibunuh. menjelaskan kematian dan pembunuhan. Beda dibunuh dengan Sekarang kematian. kita Ada dudukkan dibunuh dulu. tapi belum Yesus mati. ini dibunuh. Kamu tahu nggak? Ada dibunuh tapi belum mati. Mengapa Yesus itu? itu mati dan bangkit hari ketiga. Titik. Sekarang kematiannya itu karena bunuh diri apa dibunuh? Cak Ayu. Alamak. Apa? 6 kali. Lagi gini. Untuk dijelaskan pertanyaan saya itu untuk Asal saya dijawab. menjelaskan tidak bisa mulut si Juma ini dia. Nah, ini yang ke-6 kalinya nih. Saya tanya. Jadi oh, iya. Kalau saya narasi mau jawab, kamu diamlah mulutmu Juma. Saya diam. Biar Kamu saya jawab bisa. ya. Itu pertanyaan 6 kali sudah. Lanjut. Iya, gini. Coba kamu diam. Kamu harus tahu dulu makna pembunuhan dan Alamak! kematian. Itu yang pertama. Saya tidak mau itu. Enggak tahu. Saya ingin kejujuran. Yesus kan Oh, mati. kamu enggak mau itu. Iya, Yesus ya kan nggak mati. usah. Makanya nggak usah Yesus kan mati. Oke. Kematiannya ini karena dibunuh atau bunuh diri? Kalau versi yang iblis, mungkin kita tahulah ya, siapa kawan-kawan iblis ini akan menarasi Bapak dengan sukarela, bukan dirampas orang. Oh, oke. Saya baca dalil ya. Saya Sejauh baca dalil. manapun iblis mau Saya baca mencoba dalilnya ya, membinasakan, abangku. termasuk mungkin ada apa namanya ya, Apa itu? pikiran-pikiran iblis yang mencoba Kita baca dalil dulu. Kita baca dalil. menarasikan juga itu menganggap pembunuhan. Kita baca dalil Sama-sama dulu. versi dari iblis. Kita baca dalil di Markus 9. Di situ Yesus sendiri yang berkata begini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan 9 membunuh ayat Yesus. berapa? Nanti Juma kan sering dia peleset-pelesetkan. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Itu dibunuh. Dibunuh atau enggak? Mereka akan membunuh dia. Dibunuh atau gimana ini? Woi. Iya, makanya kan saya bilang tadi Juma dalam versi apa dia? Makanya manusia itu
Atas dasar apa dia makanya disebut di sana? Kan free will. Ih, mati Kamu ya. tahu nggak free will? Ya. Kalau nasib buruk sudah pasti buruk. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Enggak. Bang Juma tahu nggak free will dulu? Tahu biar ya Sulit. Kita niatannya Kalau nggak untuk bisa- beri edukasi, tapi lawan diskusinya begini. Oke, tunggu. Kau turun Bang Rai. Udah keluluan. Jangan membenci, jangan. Kesini kasih data, kasih dalil, bernarasilah berdasarkan dalil. Sebisa mungkin saudara-saudara mereka akan membunuh dia. Berarti dia dibunuh. Dia di situ siapa? Yesus atau orang lain? Apa itu? Tuhan dalam definisi salib, hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kalau menurut iblis, Yesus harus dibunuh. Kalau menurut imam kepala mahkamah agama, jangankan harus, bahkan wajib, sehingga mereka membuat tipu daya, kesaksian palsu, ya, niatan kemudian untuk membunuh Yesus. Farisi itu wajib Izin, Bang membunuh Juma. Yesus. Izin Bang Juma. Ya, silakan. Yesus diutus Bapa dari surga. Apakah punya free will atau seperti robot? Jalannya Yesus itu menyerahkan semuanya kepada Bapa. dia yang merdeka punya free will hak Merdeka. memilih. Betul. Tetapi Benar, Yesus senantiasa, tapi atas kehendakmu, bukan jangan karena kehendakku. Apa akibatnya? Setelah Yesus menyerahkan semua itu kepada Bapaknya, apa akibatnya kemudian? Maka seorang, untuk apa kira-kira? Seketika Yesus, Bapak biarlah cawan ini berlalu, tapi atas kehendakmu. Setelah demikian, maka malu agar dia segera diangkat ke langit. Itu pertanyaannya. Sekarang permasalahannya Jawabannya kehendak apa? Tuhan. Jawabannya apa kira-kira? Menurut Bang Juma apa? Oh, diangkat Tahu ke jawabannya? langit. Diangkat ke langit. 4 Lukas 4. Jika engkau adalah anak Elohim, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Aku mau lihat apakah betul Tuhanmu akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau, sebab ada tertulis, kalau engkau anak Elohim, maka Tuhan Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk Oke. kepada batu. Seandainya Yesus jatuhkan dirinya, menurut Bang Juma gimana efeknya? Seandainya Yesus menjatuhkan dirinya, berarti malaikat akan turun membopong dia sampai Salah Bang Juma. Salah. Kok Itu salah? yang salah. Kenapa bisa? Iya, itu yang dikatakan siapa tadi. Kalau Loh, dia kita- menjatuhkan kita- dirinya, berarti dia sudah patuh kepada iblis. Berarti Tidak dia dong, tidak. Itu yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia supaya tunduk patuh kepada iblis, menuhankan iblis. Sehingga Ini dia tidak milih. mungkin terjadi, Bu. Kenapa? Karena malapetaka tidak akan menimpa kamu. Salah Bang Juma. Kupastikan dia mati karena dia sudah menuhankan dan menuruti hawa nafsu iblis. Tapi Tidak yang mengatakan mungkin. apa? Tuhan sudah Ada menorehkan. tertulis? Tuhan sudah menorehkan. Tuhan tidak akan meninggalkan Ketiga kali lo kemudian. Bang Juma lo kalah ku buat. Dia mengatakan, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam dirinya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu dalil nubuat untuk Yesus. Anda kan mengatakan bagaimana seandainya? Iya, aku jawab. Silakan. Jadi ini ilmu semua Bang Juma. Buset Ketika dah. Yesus ia jatuh ke dalam dosa, itu yang ditakutkan oleh Yesus, kayak yang mengatakan kalau Itu asumsi. dijauhkanlah, ya Itu dijauhkanlah asumsi. cawan ini. Nah sekarang begini, Itu asumsi. berapa kali? Aduh Bang Juma, dengarkan Itu aku, Bang Juma. asumsi. Yesus tidak akan dibiarkan mati. Itu Ini, intinya. Ketika Herodes mengatakan bunuh semua anak bayi laki-laki, Bang Juma. itu Iya, itu Bang.
Coba habisin Intan. Bu Karyana, bentar dulu Bu Karyana. Kalau berandai-andai ini, seandainya Yesus benar menjatuhkan dirinya ke jurang, terus dia mati gitu ya. Artinya apa? Tidak ada penyaliban, penebusan dosa. Ya bumi ini sudah dikuasai iblis, berarti kita semua Nggak ada salib. resmi. Nggak ada Kristen dong. Nggak ada Kristen, cuma untung aja. Memang baru tahu. Memang betul. Ya udahlah. Aku pastikan 1000%. Memang alis saja melakukan dosa. Itu yang ditakutkan oleh Yesus. Jangan saya berdoa terus menerus sampai keluar darah dari ini, supaya dia tidak, karena iblis, bayangkan Lucifer dan sepertiga malaikat, mereka sama-sama dari sorga loh. Dia memperalat manusia, menyesatkan manusia. Yesus turun ke bumi sebagai manusia. Oke, saudara. Halo? Iya, dalil saya tunggu dari jam pertama, menit pertama dari tadi dalilnya Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar itu belum ada dalilnya. Tuhan menginginkan kematian Terhadap orang benar. siapa orang benar? Yesus orang benar. Di mana Yesus? Di mana Bapak menginginkan Yesus dibunuh? Dalil. Sejujurnya, iya. Gini ya, saudara, dengarkan aku. Ini ilmu loh. Dipelintir ya, terus. Tuhan tidak pernah menginginkan terjadi tsunami, tapi Dia mengizinkan. Dia tidak ingin dan mengizinkan. Paham ya? Oke. Tsunami. Ini bukan banjir di tsunami, Aceh, ini pembunuhan. kejadian Tsunami. apa-apa tidak diinginkan Tuhan. Dia tidak suka. Tsunami itu adalah kondisi alam. Ini bukan beda. Loh, Di sini sekarang alam ini ada Tuhan yang mengendalikan, saudara, tapi mengizinkan. Iya benar. Tapi Tuhan tidak menginginkan, beda menginginkan dengan mengizinkan, saudara. Itu bukankah Islam mengatakan Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? itulah salahnya iblis, dibunuh yang tidak bersalah? Boleh nggak? Ya nggak boleh dong, semut aja nggak boleh bunuh, saya bilang. Jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu melanggar perintah Dosa. Tuhan ya, dosa. Ya ke neraka dia, ke Oke. neraka. Jadi pembunuhan Yesus itu pelanggaran perintah Tuhan ya. Yes, Oke, udah dijawab Bang Juma. ikut bantu. ya berarti Kristen dalam hal ini menerima keselamatan dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Sensitif kalau itu, Bun. Banyak orang ngamuk nanti. Nggak ngerti dari tadi dibilangin, aduh. Ketika Yesus menuruti, artinya gagal semua. Sekarang begini, oke lah, Yesus tidak menuruti itu. Tapi apakah Yesus mengikuti tipu muslihat dan kesaksian palsu itu? Yesus tidak menginginkan itu. Tipu muslihat yang dirancang oleh mahkamah agama orang Farisi, imam kepala, Yesus ikuti nggak? Ikuti kan? Oke, sebaliknya Bang Juma, berlogika dulu. Sebaliknya, kalau dia mengikuti, kamu salahkan. Ketika dia mengingkari, kamu juga salahkan. Mau apa sih maunya? Lah, kalau Yesus kemudian melawan itu katanya, itu berarti dia mengikuti adalah orang-orang jahat. Mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu. Yesusnya bagaimana? Apakah menuruti kesaksian palsu? Menuruti tipu muslihat itu? Menuruti iblis yang datang kepada Yudas itu? Ya atau tidak? Menuruti? Oke, pesawatnya jatuh, itu force major kan? Artinya kegagalan. Ya nggak? Berarti buat kesaksian palsu untuk membunuh dirinya. Yesus tahu nggak? Bapak tidak pernah one prestasi, itu ingat itu. Tidak pernah Yesus one tahu. prestasi. Jadi itu yang nggak dipahami oleh teman-teman kita semua. Saya heran kenapa Ibu selalu masih diterima di komal-komal Islam. Betul, saya heran aja. Heran saya. Karena nggak ada faedah, nggak ada ilmu. Makanya Bang Arif, Mau jangan dibantah tambahkan aku ya. keras perempuan. Dari Tidak orang dari dibantah kosong. membodohi. Janji ya, jangan tambahkan aku ya. Ibarat Iya, kata nggak ada PT, Bang. manfaatnya sama sekali, nggak ada. Ibarat kata Ilmu PT, nggak Bang Juma. ada.
Banyak ibarat kata PT daripada lagi kosong. Tapi banyak orang dibikin stres ajarannya. Sehat Bang Andi. Karyana. Ajarannya nggak ada yang masuk akal. Tolong jangan naikkan aku lagi ke Ya sini Bang 50 Andi kali ganti sehari. nama lagi ini. Iya betul, nggak usah dinaikkan naik. Kalau bisa karyanya ini diblokir aja, ngapain dipertahankan Iya, blokir orang-orang permanen nggak apa-apa. penyesat kayak gini ngapain? Semua orang diblokir. Penyesat nggak boleh kemudian kita berkongko berteman dengan cukup sekali 2 kali kalau kita sudah bimbing mereka, tetapi mereka bisa memberikan edukasi ini nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya, nggak ada. Kita memperbodoh diri dengan mempertahankan pendebat Kristen yang kayak begitu. Kasihan orang Kristen yang mau belajar. Apakah Yesus tahu bahwa untuk mengkhianati dirinya? Apakah Yesus tahu bahwa Mahkamah Agama melakukan kesaksian palsu terhadap dirinya? Tahu? Ya kalau Yesus tahu dan Yesus tidak melawan itu, berarti Yesus berkongko-kongko di dalam kejahatan. Dia dibilang dia diam saja. Aku udah tahu. Itu dia dibilang dia Yesus Satu-satu diam saja. satu-satu. Tidak tahu jawaban abang begini. Itu mah memang dari awal abang pokoknya pengen bener. Kalau aku sih nangkepnya gitu. Saya begini. pingin Yesus jangan Bang, disalib. manusia biasa. Kalaupun ada Bang, penyaliban, Bang, jangan Yesus, karena Yesus orang benar. Bang Sumar. Kalau Anda gimana? Kalau Anda gimana? Kalau saya nggak mau Yesus orang benar ini disalib. Kalau Anda gimana? Saya dulu. Mau atau nggak mau? Saya dulu. Bang Suma saya dulu bisa sebentar. Nah, silakan. Ya, jadi begini maksudnya kalau saya begini ya. Kalau kita mau cari sesuatu dengan tujuan untuk menjatuhkan sesuatu, itu kita nggak penting kita benar atau salah, kita pasti akan bilang cari alasan apapun untuk menjatuhkan sesuatu. Kita bukan mencari kebenaran. Gitu Bang. Jadi begini, saya jawab itu yang tadi Bang ya.